Sandy Wallace beri kabar yang melegakan. Informasi selanjutnya, kontrak Sinteyong hanya diperpanjang sampai Juni 2024 adalah sebuah blunder dari PSSI. Dan yang terakhir, Stefano Lillipali cetak hat-trick, dapatkan kembali panggilan Sinteyong ke timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, Sandy Wallace memberikan kabar yang cukup melegakan untuk para pendukung timnas Indonesia. Sebab dia menyebutkan kalau cederanya yang diterima saat membela Kevin Michelin tak terlalu parah. Seperti diketahui, pendukung Indonesia memang dibuat cemas setelah mendengar kabar kalau Sandy mengalami cedera yang parah ketika membela Kevin Michelin. Sebab dia diharapkan bisa bermain membela timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada bulan depan. Sandy memang sempat mengalami cedera ketika Kevin Michelin melawan Cercle Brugge. Dia ditarik keluar pada penghujung babak pertama usai kaos kaki yang dikenakannya berubah menjadi warna merah. Diketahui kalau dia tampak harus mengalami robekan pada laga tersebut. Akan tetapi pemain berusia 28 tahun itu akhirnya memberikan kabar yang melegakan. Dia mengatakan jika kondisinya saat ini sudah membaik. Memang ankle kaki kirinya harus dijahit tapi kondisinya membaik. Saya baik-baik saja, saya mendapatkan beberapa jahitan tetapi akan baik-baik saja. Terima kasih atas pesannya. Tulis Sandy Wallace dikutip dari Instagram pribadinya. Pelatih Kevin Michelin Stephen Devore juga mengaku sempat khawatir dengan kondisi Sandy. Dia melihat betul bagaimana sang pemain terlihat berduel dengan lawannya sampai mengalami pendarahan di ankle kirinya. Dan di informasi selanjutnya, seperti yang telah diberitakan, pelatih timnas Indonesia Sinteyong telah mendapatkan perpanjangan kontrak dari Induk Sepak Bola Indonesia (PSSI). Dilansir dari laman pssi.org, mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut mendapatkan ekstensi kontrak selama 6 bulan yang jika dihitung dari masa berakhirnya kontrak awal di bulan Desember 2023 ini berarti akan berakhir pada Juni 2024 nanti. Bagi kacamata awam, perpanjangan kontrak selama 6 bulan dengan opsi kembali diperpanjang sesuai dengan prestasi yang diraih tentu merupakan sebuah hal yang cukup melegakan. Pasalnya selama 6 bulan tersebut, Coach Shin masih akan menjadi bagian dari timnas Indonesia dan bekerja untuk menakodai skuad Garuda dalam rentang tersebut. Namun bagi yang mengetahui regulasi FIFA, penambahan kontrak dengan durasi waktu 6 bulan tersebut ternyata sangatlah tidak menguntungkan dan cenderung menjadi sebuah blunder bagi federasi. Pasalnya jika kita menganut regulasi FIFA, Coach Shin justru akan menjadi komoditi rebutan selama kurun waktu tersebut. Disadu dari laman FIFA.com berdasarkan regulasi FIFA tentang transfer pemain atau pelatih pasal 18 termaktub dengan jelas mengenai rentang waktu proses negosiasi. Jika dalam masa 6 bulan kontrak pelatih atau pemain tidak ada pembicaraan lebih lanjut dengan pihak klub atau timnas, pemain atau pelatih bisa melakukan komunikasi dengan pihak ketiga. Tulis FIFA dalam regulasinya. Maka dalam regulasi tersebut terpampang jelas jika dalam 6 bulan terakhir dalam masa kontrak tak ada pembicaraan dengan PSSI, maka Coach Shin bisa membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang tertarik untuk mendapatkan jasanya. Jika dihitung dari masa berakhirnya kontrak ekstensi Coach Shin yang berada di bulan Juni 2024, maka prasyarat tersebut akan dimulai pada bulan Desember 2023 atau Januari 2024 mendatang. Itu artinya jika nanti pelatih berkebangsaan Korea Selatan ini membuka kesepakatan dengan klub atau timnas yang ingin mendatangkannya, maka hal tersebut bukanlah sebuah pelanggaran terhadap kontrak yang mengikatnya bersama timnas Indonesia. Berkaca dari hal ini, sekarang kita baru menyadari ekstensi kontrak yang dimiliki oleh Coach Shin adalah sebuah hal yang benar atau justru blunder yang dilakukan oleh federasi. Kalau nantinya kita sebagai pecinta timnas Indonesia melihat Coach Shin melatih tim lain, mungkin harus sabar dan mengikhlaskannya tentu. Dan di informasi yang terakhir, penyerang Borneo FC Stefano Lillipali tampil ganas dalam lanjutan BRI Liga 1 melawan Dewa United pada Sabtu 28 Oktober kemarin. Ia berhasil mencatatkan hat-trick
Borneo FC berhasil meraih tambahan 3 poin usai mengalahkan Dewa United dengan skor 3-1. 3 gol pesut etam itu diborong oleh Stefano Lillipali. Ia pemain berusia 33 tahun ini tampil ganas ketika mencetak gol lewat tendangan penalti pada menit ke-24. 2 lesakan lainnya disumbangkan kala paruh kedua. Maka dengan performa impresifnya ini, Shin Tae-yong bisa melirik lagi nama Lillipali untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Ya, Stefano Lillipali sendiri merupakan pemain yang sering keluar masuk timnas Indonesia. Namun sayangnya di laga terakhir melawan Brunei Darussalam ia tidak diikut sertakan. Padahal statistik pemain Akademi FC Ultra ini terbilang impresif. Dari 17 pertandingan di BRI Liga 1, pemain Borneo FC ini mencetak 9 gol serta 8 assist. Bukan tak mungkin berkat performa impresifnya, Lillipali bisa kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong lagi ke timnas Indonesia. Adapun timnas Indonesia tak lama lagi bakal bersiap untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan bertandang melawan Irak serta Filipina pada November mendatang. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan ada peluang terjadi perombakan skuad Garuda untuk pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim kepelatihan kata dia akan menilai performa para pemain dari liga lokal masing-masing. Ya, lihat situasi di kompetisi. Pemain yang akan kami panggil apakah dalam kondisi baik atau tidak. Yang tampil maksimal dalam kompetisi akan menjadi penilaian dari tim pelatih, kata Nova. Timnas Indonesia lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah mengalahkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Skuad Garuda pun tergabung ke grup F bersama Vietnam, Filipina, dan juga Irak. Ya, laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal digelar dalam 3 periode, yakni pada November 2023, lalu pada Maret dan Juni 2024. Di periode pertama, Indonesia dijadwalkan bermain tandang menghadapi Irak pada 16 November dan Filipina pada 21 November. Nova mengatakan saat ini tim pelatih timnas Indonesia belum bisa melakukan persiapan karena kompetisi di tingkat klub masih bergulir. Meski begitu, pihaknya menjadwalkan tim berkumpul pada 12 November.